kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang Mas Heri dipimpin berdoa. Ayo Mas Heri. Dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, dilanjut ngapalkan surat-surat pendek. Sekarang surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sebagai rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih semuanya. Sekarang Ibu Guru absen dulu ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada. Ada. Alhamdulillah, berarti masuk semua ya. Coba sekarang tanggal berapa? 15 Januari 2025. Nah, hari ini kita akan belajar hidup lapang dengan berbagi dengan subtema zakat. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Coba masih ingat gak? Coba yang ingat angkat tangan. Coba ya. Tentang apa ya? Manusia sebagai khalifah. Ya, manusia sebagai khalifah. Ya, tepuk tangan buat Cahya. Alhamdulillah, ingat kemarin kita belajar tentang manusia sebagai khalifah. Manusia itu adalah pemimpin di muka bumi ini. Jadi kita harus mempunyai sikap adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana itu salah satunya yaitu dengan berzakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu Guru berharap anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari zakat dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan syarat wajib zakat. Syaratnya itu apa saja ya? Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi 8 golongan yang berhak menerima zakat. Bu Guru ingin tahu seberapa kalian tahu sebelum mau kita menginjak ke materi. Sebetulnya Ibu Guru ingin tahu bagaimana kalian paham tentang materi hari ini. Kita bermain game terlebih dahulu ya. Sekarang maju, coba maju Heri. Ayo Heri maju. Ayo sekarang Heri dipencet. Mulai. Nah, dulu. Ayo, itu soalnya. Orang yang mengeluarkan zakat disebut apa Heri? Mualaf. Cepat. Nah, saya akan duduk Heri. Ayo sekarang Darian. Siva, Siva. Ayo Siva. Kemudian putar. Putar, Mbak.
Siapa yang tahu alasannya mengapa kok bisa penting? Nanti kita akan masuk pada materi ya. Sekarang temu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, kafir, no. Sebelum kita memulai materi, sekarang anak-anak dibuka buku paketnya halaman 82 sampai 86. Sekarang dibuka buku paketnya halaman 82 sampai 86. Di situ tentang bab tentang zakat. Sekarang kalian baca dulu, ibu guru kasih waktu 10 menit ya. Sekarang anak-anak dibaca itu tentang zakat. Dipahami dulu, dibaca. Ya. Dibaca Mas. Jadi, Zakat. Dibaca. Ibu guru untuk 10 menit ya. Ya, sekarang anak-anak amati video di depan ini ya. terima kasih. Adik-adik, coba perhatikan gambar di samping. Apakah kalian pernah disuruh orang tua kalian untuk membayar zakat? Tidak. Zakat apa yang kalian keluarkan? Untuk apa sih kita membayar zakat? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian dari zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Nah adik-adik, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo, ada berapa rukun Islam? Ya betul, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Nah, dalam video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan tubuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Kemudian, berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya, dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah adik-adik, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kata zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Nah itulah hukum dari zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah
tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri. Itu tadi video tentang pembelajaran tentang zakat. Sekarang kita akan belajar tentang zakat. Zakat itu berasal dari kata zakat. Zakat, zakaya, ya suku, zakatan. Yang khusus zakatan, ya artinya yaitu bersih atau suci, tumbuh dan berkembang. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberapa? 3. Ya, rukun Islam yang ketiga, pinter. Yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Jadi, kita sebagai umat muslim wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi syarat. Zakat yaitu salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim yang telah memenuhi syarat. Ya, zakat berarti menyisihkan sebagai harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Sekarang hukum zakat. Hukum zakat itu adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Jadi zakat itu hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial. Zakat itu termasuk ibadah makhluk seperti sholat, puasa. Nih, ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Sekarang, apa sih syarat wajib kita? Syaratnya, syarat wajib zakat itu ada. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi, orang yang wajib berbayar zakat harus beragama Islam. Jadi, orang yang tidak beragama Islam wajib tidak membayar zakat. Kedua yaitu balik. Yang ketiga, berakal sehat. Jadi, yang keempat itu merdeka, artinya milik penuh atau miliknya sendiri. Yang kelima, mencapai nisab. Jadi, kalau harta itu sudah mencapai nisab, kita wajib mengeluarkan zakat. Yang selanjutnya berlalu 1 tahun. Jadi, kita hitung selama 1 tahun. Kalau selama haul 1 tahun sudah memenuhi nisab, kita wajib membayar zakat. Selanjutnya, sekarang jenis-jenis zakat. Zakat itu dibagi menjadi 2. Ada 2. Yang pertama apa? Zakat fitrah. Ya, pintar. Zakat fitrah. Yang kedua apa? Zakat mal. Ya,
zakat mal. Ya, zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Biasanya zakat fitrah itu kita keluarkan ketika ketika puasa sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sama jam 6 kita sholat Idul Fitri, jam 5 kita masih boleh untuk membayar zakat fitrah. Berapa zakat fitrah itu? Biasanya memakai makanan pokok itu beras sebanyak 3 kilo. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, redak dan hasil pertanian. Ya. Zakat fitrah itu zakat harta, contohnya seperti emas, perak, redak dan hasil pertanian kalau sudah mencapai nisab selama 1 tahun. Ya, sekarang kita belajar tentang nisab. Nisab itu apa toh? Nisab itu batas minimal harta yang wajib dizakati. Jadi itu ada batas minimalnya. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Contohnya emas 85 gram. Apabila kita mempunyai emas tidak dilarang apa-apa bersama atau emas kita itu mencapai 85 gram, kita harus berzakat. Tapi kalau namanya zakat mal. Yang kedua, perak nisabnya apabila mencapai 595 gram. Yang ketiga, perniagaan setara dengan nilai nisab emas. Perniagaan itu dagangan gitu loh. Itu toh setara dengan nisab emas. Nisab emas tadi berapa? 85 gram. Nisab pertanian yaitu 527 kilo atau beras. Apabila dalam setahun kita itu bisa mempunyai beras sebanyak 527 kilo, kita wajib membayar zakat. Selanjutnya, penghitungan zakat. Ya, jumlah zakat bervariasi tergantung pada jenis harta. Yang pertama zakat mal. Zakat mal itu 2,5%. Jadi, kalau contohnya emas tadi kan emas sama harga emas 85 gram itu harganya berapa? Sama berapa juta gitu toh? Dikali 2,5%. Jadi emas tahun itu 85 gram kali harga emas tahun itu hasilnya berapa juta? Kemudian dikalikan 2,5%nya berapa, itu wajib kita zakatkan 2,5%. Yang selanjutnya zakat fitrah. Berapa tadi? Menggunakan beras biasanya 3 kg beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap bulan. Kita itu wajib membayar zakat fitrah loh. Walaupun bayi itu baru lahir ketika malam takbiran, bayi itu tetap harus kita zakati zakat fitrah. Ya, sekarang yaitu penyaluran zakat. Zakat itu disalurkan kepada 8 golongan. Yang pertama ada apa, Mbak? Mbak Kaila? Fakir. Apa itu fakir, Mbak Kaila? Fakir adalah orang yang tidak punya bapak atau penghasilan, pekerjaan sama sekali. Orang fakir ini lebih susah jika dibandingkan dengan orang miskin. Ya, fakir orang yang tidak memiliki dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Yang kedua ada apa, Mas Heri? Miskin. Ya, miskin. Miskin itu apa, Mas Heri? Yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Kebutuhannya pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Ayo sekarang kita sebutkan bersama-sama 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yuk. Fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharib, miskin.
hati dan membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Yang kedua, membantu orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, memperkuat rasa solidaritas kita kepada sesama manusia. Sekarang, tadi anak-anak sudah melihat video. Sekarang ibu guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sekarang dikerjakan ya. Sekarang dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kelas 5 tuh. Nanti habis itu nanti maju berkelompok ya, mempresentasikan tugasnya masing-masing. Coba. Pakai pulpen. Ya, pakai bolpen. Ini nama kelompok. Ya, dikasih nama kelompoknya, nama kelompok. Saya sudah ya. Ya. Dikerjakan. Nah, buatlah kesimpulan dari perbedaan antara zakat mal dan fitrah. Tadi zakat fitrah itu apa? Mereka tidak terima zakat kamu yang masuk di banyak tadi sudah dikurjakan kalau hikmahnya nanti apa yang kamu ambil dari video nanti. Bu, sekarang ini zakat amal, zakat mal adalah Sama kamu tadi bagaimana? Perbedaan zakat mal sama zakat fitrah tadi bagaimana? Kalau zakat fitrah mungkin waktunya berbeda. Ayo didiskusikan sama kelompoknya ya. Nanti presentasi per kelompok. Sudah semua? Sudah. Sekarang maju per kelompok ya. Dari kelompoknya ini, kelompok Amrek. Maju. Kami dari kelompok Agre akan mempresentasikan hasil karya Diskusi kami. diskusi kami Coba. analisislah makna zakat menurut bahasa maupun istilah yang kamu temukan, kemudian tuliskan pada kolom di bawah ini. 1. Membersihkan harta dan mensucikan diri. 2. Membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan hidup. 3. Menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. 4. Bersih atau suci, tumbuh dan berkembang. Terus apa lagi? Buatlah kesimpulan dari perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Nah, apa perbedaannya? Berdasarkan video tersebut pada kolom di bawah ini. Zakat mal zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, permintaan dan hasil pertanian. Zakat fitrah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian uraikan secara hikmah zakat yang kamu temukan dalam video tersebut sebagai Anggrek. Dan sekarang kelompok anak putra, kelompok Gincen katanya. Ayo cepat maju. Nah, Buatlah kesimpulan dari perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah berdasarkan video tersebut pada orang tua. Zakat mal zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, peninggalan dan hasil pertanian. Zakat fitrah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. tepuk tangan buat kelompok Gincen. Ya, sekarang kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok lavender akan mepresentasikan hasil kelompok berdasarkan analisilah makna zakat menurut bahasa maupun istilah yang kamu temukan, kemudian tulislah pada kolom di bawah ini. Zakat berasal dari kata zakana, suku zakatan yang artinya bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagai harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Tepuk tangan buat kelompok lavender. Siapa duduk kembali, Mbak? Nah, sekarang duduk semua. Tadi anak-anak sudah mempresentasikan ya. Coba kita tepuk jempol bersama-sama. Jempol kanan, Jempol kiri, dua jempol baru. Ya, sekarang anak-anak mengerjakan soal asesmen game. Sekarang kita simpulkan ya bersama-sama siapa yang mau maju ke depan. Ayo Mbak Kera. Coba simpulkan Mbak Titi, kita sudah belajar tentang apa? Zakat bertujuan untuk mensucikan jiwa dan harta. Macam-macam zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Ya, tepuk tangan buat Mbak Kera. Ya, depan kita akan belajar tentang infak. Jangan lupa di rumah tetap sholat ya, sholat 5 waktu. Kemudian jangan lupa juga kita saling berbagi kepada orang yang tidak mampu. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan